Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Muhammad Arif Amiruddin, ZLTC. Baik, kita masih dalam topik yaitu meningkat rumah. Ya, yang waktu lalu kita sudah membahas sedikit mengenai konstruksi bajanya. Yang sekarang akan saya lanjutkan yaitu dengan masalah sambungannya. Baik, di dalam analisa yang kita lakukan kemarin, di mana balok anak yang tengah, kita siapkan dia harus menerima momen, ya, agar dia dapat meneruskan momen yang ada pada balok anak dan cantilever ini, ya, sehingga mengurangi deformasi atau rendutan yang ada di ujung. Baik, ya, ini adalah sebuah contoh. Ya, ini sebuah contoh di sebuah project, ya, di mana akan ditambahkan yaitu catwalk, ya, catwalk pada sebuah bangunan existing dari di mana kolom-kolom bangunan existing itu menggunakan beton, dan catwalk yang akan ditambahkan itu menggunakan konstruksi baja, ya. Maka di sini menggunakan chemical angkur. Di sini menggunakan WF 250 kali 125 kali 6 dan kali 9. Ya, dan di sini diperlukannya footer, ya, dari potongan WF ini, sehingga momen yang terjadi di sini ini dapat di cover oleh sambungan baut yang ada. Ini adalah sambungan momen. Ya. Nah, sambungan seperti ini yang tepat diimplementasikan di dalam konstruksi perkuatan ini, ya. Nah, cuman terdapat kendala, yaitu kendalanya adalah space yang sangat kecil. Bisa kita lihat di sini space-nya sangat kecil. Baik, kita ukur. Ya, nah, space-nya yang tersedia hanya 300, ya. Kalau kita menggunakan WF 150, ya, maka kita akan membutuhkan 225, ya. Jadi kalau kita gambarkan, ya, di sini, maka karena dia posisinya di bawah plat beton, ya, bawah plat beton, maka dia akan kurang lebih sebesar ini. Setinggi ini 225, ya. Dan kita ambil WF profil 75 tadi. Nah, kurang lebih sambungannya, end plate-nya akan seperti ini, ya. Jadi ini kalau digambar CAD-nya posisi ini, sambungan ini. Ya, dari mana 225 saya dapatkan? Itu dari 150, WF 150, dan footer itu diambil dari setengah dari WF aslinya, yaitu berarti 150 dibagi 2, berarti 75 ditambah 150 diperoleh 225. Itu panjang end plate-nya pas, ya, ujung ke ujung, ya, end plate-nya. Ini kita sebut end plate-nya, yang ini adalah grouting, ya. Jadi sebelum terhubung ke beton, ya, itu ada grouting baru ke end plate dari baja WF tersebut. Nah, dengan kondisi yang seperti ini, ya, ini misalnya membutuhkan penggantung, ya, begitu, membutuhkan penggantung. Nah, di sini yang akan menjadi permasalahan. Nah, untuk mengatasi ini, cara terbaiknya adalah dengan merubah ukuran beton existing ini, diperbesar, ya, diperbesar ataupun melakukan modifikasi end plate, ya. Jadi kebutuhan tarik yang ada di sini, ya, yang harusnya bisa di cover dengan footer, ini dipindah ke samping seperti itu, sehingga nanti dengan saya contohkan sebuah konfigurasinya dengan ruang yang tersedia hanya seperti ini, ya. Ini saya ilustrasikan saja. Maka dia akan membutuhkan
posisi tambahan. Oke. Ya, di sini dan kita tambah lagi di sini. Ya. Ya. Nah, oke, kita tunggu sebentar. Nah, ini adalah posisi chemical angkurnya. Saya gunakan diameter 16. Kebutuhan diameter angkur ini bisa didiskusikan dengan orang dari chemical angkurnya, ya. Asalkan kita memberikan data-data perhitungan output yang dibutuhkan, nanti mereka akan memberikan support dan memberikan rekomendasi yang tepat, ya, asal kita memberikan space yang cukup untuk pemasangan chemical angkur. Ya. Nah, posisi chemical angkur itu tidak boleh terlalu pinggir, ya, karena ini bisa menghancurkan beton. Jadi tidak boleh terlalu pinggir juga, agar dia itu tidak menghancurkan selimut beton dan juga tulangan yang ada di dalamnya. Ya, karena dari sini ini terlihat ya akan masuk ke dalam beton sepanjang yang dibutuhkan, karena semakin panjang dia akan memperkuat kapasitas tarik dari chemical angkur tersebut. Oleh karena itu untuk menentukan panjangnya ini ada di tabel brosur yang tersedia oleh supplier chemical angkur. Mereka akan memberikan rekomendasi panjang dan ukuran yang dibutuhkan. Nah, dengan susunan seperti ini, dengan keterbatasan tinggi tadi, ya, maka kita bisa meletakkan baja WF-nya. Nah, akan tetapi di satu sisi pasti akan menjadi boros untuk biaya pembuatan, karena memang template-nya menjadi lebar dan chemical angkur menjadi lebih banyak dibanding kalau kita menggunakan footer seperti itu, ya. Nah, itu plus minusnya, sehingga di dalam merencanakan sebuah perkuatan atau renovasi bangunan, kita harus mempertimbangkan banyak hal agar apa yang kita inginkan dan kita harapkan dari pengembangan yang sedang dilakukan itu sesuai dengan harapan dan juga budget yang sudah dipersiapkan, seperti itu, ya. Karena jika tidak, tentu akan menjadi kendala. Ingat, biaya dari renovasi dan struktur dengan bangun baru itu, ya, itu bisa jika diperhitungkan dengan seksama, ya, itu bisa tidak selisih jauh, seperti itu, ya. Ada plus minusnya, ya, karena membangun renovasi, ya, maksud saya merenovasi pada bangunan yang sudah tersedia itu akan banyak hal yang harus kita persiapkan, kita pertimbangkan, termasuk juga menjaga struktur lama agar tidak hancur pada saat pelaksanaan renovasi, dan juga kita perlu menambahkan kekuatan pada struktur lama, ya. Apakah dia cukup kuat menerima beban yang baru atau tidak, ya. Maka itu banyak sekali pertimbangan dan aspek yang harus kita pertimbangkan, ya, dan pikirkan agar bisa terwujudkan renovasi rumah yang sesuai dengan yang diharapkan. Baik, ini saya gambarkan WF-nya, ya, karena kita menggunakan WF 150.
Saya rekomendasikan bagi para pemilik rumah yang ingin mengembangkan rumahnya untuk menghubungi para tenaga ahli agar tidak mengalami kesalahan ataupun kegagalan di dalam struktur yang baru, ya seperti itu. Karena renovasi ini dia membutuhkan banyak data, ya, banyak juga pertimbangan, terutama di manakah posisi scaffolding atau penahan struktur lama itu dipasang sehingga struktur lama tidak hancur ketika pelaksanaan dilakukan. Itu salah satu pertimbangannya. Nah, ini akan seperti ini, ya. Jadi akan ada angkur, chemical angkur di samping-samping yang membuat base plate-nya menjadi lebih lebar, ya. Baik. Oke. Ya, selain itu, selain pada sambungan momen, ada lagi yang perlu kita timbangkan, yaitu konstruksi beton lamanya. Seperti yang tadi saya sampaikan, apakah struktur lamanya itu masih kuat atau tidak. Nah, saya cek di sini konkret desainnya. Nah, dari sini bisa terlihat bahwa struktur lamanya berwarna merah. Ini menandakan bahwa struktur lama itu tidak sanggup menerima beban baru, sehingga harus dilakukan perkuatan struktur. Nah, perkuatan struktur yang tepat untuk struktur beton lama seperti ini, ya, itu dengan concrete jacketing ataupun juga dengan menambahkan WF baru di sampingnya. Ya kan, di sini sudah ada baja dan kita ingin menempatkan lantai atas, ya kita bisa lakukan concrete jacketing, yaitu kita bungkus kolom beton yang lama dengan beton yang baru atau menambahkan kolom baja penyangga lantai yang baru. Nah, baik, demikianlah sharing dari saya. Semoga dapat bermanfaat dan juga memberikan tambahan wawasan bagi kita semua agar bangunan yang ingin kita renovasi itu tetap terjaga keamanannya dan dapat sesuai dengan yang kita harapkan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.